Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Taufik Hidayat, dosen program studi agroteknologi, Fakultas Pertanian, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Pada mata kuliah kali ini, kita akan membahas tentang ini adalah mata kuliah dasar yang membahas tentang bagaimana teknik budidaya tanaman secara general, serta bagaimana Islam melihat tentang pertanian. Khusus pada materi kali ini, kita akan membahas tentang apa itu pengolahan lahan, serta bagaimana klasifikasi pengolahan lahan. Sang jantung kehidupan, bayangkan kita punya sebuah lukisan alam yang indah, hamparan sawah yang luas, dihiasi padi yang menguning, siap panen. Di balik keindahan ini ada sebuah rahasia yang tersembunyi, yaitu lahan. Ya, lahan merupakan jantung kehidupan dalam pertanian. Ia menjadi tempat tanaman itu tumbuh, sumber nutrisi dan penopang kehidupan, baik untuk tanaman maupun mikroorganisme. Inilah input utama dalam menentukan hasil panen. Di dalam surat Al-A'raf ayat 58 yang berbunyi, Auzubillahi minasyaitonirrajim, wal baladut thayyibu yahruju nabatuhu biizni rabbih wallazina khabusa la yahruju illa nakida. Kadzalika nusarriful ayati liqaumi yashkurun. Yang artinya tanah yang baik, tanaman-tanamannya akan tumbuh subur seizin Tuhannya atau seizin dengan Allah. Adapun tanah yang tidak subur, tanaman-tanamannya akan tumbuh merana. Demikian kami jelaskan berulang kali tanda-tanda kebesaran kami bagi orang-orang yang bersyukur. Dapat disimpulkan bahwa tanah yang subur yang disertai dengan izin Allah akan menghasilkan tanaman yang subur. Sedangkan tanah yang tidak subur secara mutlak akan menghasilkan tanaman yang merana. Konsep utama pertanian dalam hal ini kita akan melakukan ikhtiar bagaimana kita mengubah dari tanah yang tidak subur menjadi tanah subur sehingga dengan izin Allah kita akan mendapatkan hasil tanaman yang baik. Lahan adalah medium penting bagi pertumbuhan tanaman. Lahan menyediakan berbagai faktor yang dibutuhkan tanaman untuk tumbuh dan berkembang, seperti air yang berguna untuk fotosintesis dan transportasi nutrisi. Nutrisi itu sendiri seperti nitrogen, fosfor, kalium, unsur hara mikro yang lain yang berguna untuk mendukung pertumbuhan dan perkembangan tanaman. Oksigen yang berguna dalam respirasi tanaman. Lahan juga memberikan dukungan fisik untuk menopang tanaman agar tegak, kokoh, serta memberikan hasil yang optimal. Lahan perlu dipersiapkan dengan baik. Persiapan lahan yang tepat akan meningkatkan kesuburan tanah dan ketersediaan nutrisi, memperbaiki struktur tanah agar gembur dan mudah ditanami, serta mampu mengendalikan gulma, hama, dan penyakit, meningkatkan drainase dan mencegah genangan air. Pengolahan lahan diartikan sebagai suatu upaya manusia dalam mengubah sifat tanah dengan mempergunakan alat pertanian sedemikian rupa, sehingga dapat diperoleh lahan pertanian yang sesuai dengan kebutuhan yang dikehendaki manusia dan sesuai dengan pertumbuhan tanaman. Berdasarkan tujuannya, pengolahan lahan dibagi menjadi dua kategori besar, yaitu pengolahan lahan primer dan pengolahan sekunder. Pengolahan primer bertujuan untuk membalik dan membongkar tanah. Tujuannya agar tanah menjadi gumpalan. Biasanya dilakukan lebih dalam bila dibandingkan dengan pengolahan sekunder. Biasanya setelah pengolahan primer, tanah tidak bisa langsung ditanami karena masih berbentuk bongkahan tanah. Pengolahan sekunder bertujuan untuk menggemburkan tanah setelah dilakukan pengolahan primer. Kedalaman olahnya biasanya lebih dangkal bila dibandingkan dengan pengolahan lahan primer. Pembuatan bedengan dan juga guludan termasuk dalam pengolahan lahan sekunder. Ada beberapa alat yang biasa digunakan dalam pengolahan lahan primer, diantaranya adalah bajak singkal atau moldboard plow, yang merupakan alat yang digunakan untuk memotong tanah secara horizontal dan vertikal. Hasil potongan tanah dibalik dengan sudut yang sesuai dengan alat, biasanya berkisar antara 135 derajat hingga 180 derajat, sambil dipindahkan ke depan atau arah jalannya alat. Sisa tanaman dan juga gulma akan dikubur secara sempurna oleh alat ini. Bajak ini sangat baik dioperasikan pada tanah kering. Bajak piringan atau disc flow fungsinya sama seperti bajak singkal, namun alat singkal diganti menjadi piringan. Bajak ini sangat baik digunakan untuk lahan basah. Sedangkan bajak pahat merupakan alat yang digunakan untuk merobek dan menembus tanah dengan menggunakan alat yang menyerupai pahat atau ujung skop sempit yang disebut mata pahat, atau lebih juga dikenal dengan chisel point. Mata pahat ini terletak pada ujung dari tangkai atau batang yang biasa disebut bar. Alat ini bagus digunakan untuk pengolahan lahan dengan minimal gangguan terhadap tanah. Alat pengolahan terakhir adalah bajak rotari.
Bajak rotari merupakan peralatan pertanian yang digunakan untuk mengolah tanah dengan cara memotong, mencacah, dan membalikan tanah. Tidak seperti bajak singkal yang membalik tanah dengan lempengan besar, bajak rotari bekerja lebih gembur dan halus. Namun bajak rotari ini tidak efektif untuk tanah dengan kondisi kering dan keras. Ada beberapa alat yang digunakan untuk pengolahan lahan sekunder, diantaranya adalah garu piringan, yang merupakan alat yang digunakan untuk meratakan tanah. Piringan pada garu ini lebih kecil bila dibandingkan dengan bajak. Hal ini disebabkan pada pengolahan tanah kedua dilakukan lebih dangkal dan tidak perlu pembalikan yang efektif. Garu sisir yang biasanya digunakan untuk meratakan hasil bajak primer. Alat ini terutama digunakan di lahan sawah. Pola pembajakan dibagi menjadi beberapa tipe, yaitu synchronous pattern atau pola sirkuit, merupakan teknik pembajakan yang dilakukan dengan cara traktor bergerak memutar mengelilingi petak sawah secara berulang. Teknik ini dibagi menjadi dua macam, yaitu traktor bergerak dari tengah ke pinggir atau dari tepi ke tengah. Tidak ada wilayah yang boleh dilewati dua kali. Keunggulan teknik ini lebih hemat waktu dan juga bahan bakar dikarenakan traktor tidak perlu berputar di ujung petak sawah, sehingga menghemat waktu dan bahan bakar. Tidak membuat alur padat di ujung petak lahan, karena traktor atau pembajak tidak perlu membalik arah di ujung petak lahan. Lebih mudah digunakan karena operator traktor tidak perlu memutar traktor di ujung petak sawah, sehingga lebih mudah dioperasikan. Selain keunggulan di atas, pola pembajakan sirkuit juga memiliki kelemahan, yaitu traktor yang digunakan untuk membajakan pola sirkuit harus memiliki kemampuan berputar dengan baik agar dapat mengikuti pola sirkuit dengan mudah. Pola pembajakan pola sirkuit lebih sulit dilakukan pada petak sawah yang kecil dan tidak beraturan, karena traktor akan kesulitan berputar di area yang sempit. Selain itu, perhitungan luas lahan yang dibajak sedikit lebih rumit karena bentuk jalurnya yang memutar. Pola pembajakan headline atau pola pembajakan yang membutuhkan titik putar. Titik putar ini alat bajak diangkat sehingga tidak melakukan pembajakan. Area titik putar dapat dibajak terlebih dahulu atau setelah seluruh lahan selesai. Area titik putar ini lebarnya disesuaikan dengan lebar traktor. Ada dua mekanisme gerak untuk pembajakan di bagian tengah, yaitu cara bersebelahan atau berputar ke arah yang berseberangan. Keuntungan metode ini yaitu lebih efisien di lahan yang sempit, karena tidak perlu banyak manuver. Pembelokan dilakukan di ujung lahan. Namun pembajakan metode ini memiliki kelemahan, yaitu terdapat alur padat di bagian ujung petak lahan, sehingga seringnya traktor atau pembajak berputar di tempat yang sama. Ini dapat mengganggu drainase dan pertumbuhan tanaman nantinya. Terdapat perbedaan antara pengolahan tanaman semusim dan juga tanaman tahunan. Pada tanaman semusim, pengolahan lahan dilakukan pada seluruh permukaan lahan. Khusus untuk beberapa tanaman semusim disiapkan guludan dan juga bedengan. Guludan dan bedengan memiliki perbedaan mendasar, yaitu terletak pada lebar. Guludan memiliki ukuran yang lebih lebar bila dibandingkan dengan bedengan. Bedengan biasanya digunakan untuk tanaman hortikultura seperti sayuran dan buah-buahan, sedangkan guludan biasanya digunakan untuk tanaman perkebunan seperti jagung, tebu, singkong, dan lain-lain. Pengolahan untuk tanaman tahunan biasanya hanya dilakukan pada lubang tanam. Biasanya langkah ini dilakukan setelah land clearing atau pembersihan lahan dari tanaman-tanaman besar. Lubang digali, kemudian dipisahkan antara tanah yang berwarna hitam atau tanah topsoil dengan tanah yang warnanya lebih muda atau subsoil. Kemudian nanti dikembalikan kembali, di mana tanah bagian bawah tetap di bawah, tanah topsoil tetap di bagian atas. Demikian yang dapat saya sampaikan berkaitan dengan pengolahan lahan. Sebagai kesimpulan, pengolahan lahan dibagi menjadi dasar utama dalam budidaya tanaman. Kualitas hasil panen ini sangat ditentukan dengan kondisi lahan. Metode pengolahan yang sangat bergantung kepada komoditas spesifik serta kondisi di mana budidaya dilakukan. Terima kasih, semoga yang saya sampaikan bermanfaat. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.